Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yuriko Ignatius Masilamba dengan NIM 4252150. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode Python yang sudah saya kerjakan untuk mata kuliah Big Data. Nah, di sini kita akan lanjutkan untuk prakteknya. Nah, di sini saya akan menggunakan library terlebih dahulu, mengetik sebuah library terlebih dahulu. Nah, kode library ini untuk mengimpor dua fungsi dari library Flash dan juga render template. Flash digunakan untuk membuat aplikasi web minimalis, sedangkan render template digunakan untuk memuat dan menampilkan template HTML dalam aplikasi Flash. Nah, kode ini untuk mengimpor PySpark SQL function dan memberi mereka alias F. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk melakukan operasi pada data frame PySpark atau struktur data mirip tabel di Spark SQL. Nah, kode ini untuk mengimpor beberapa kelas yang diperlukan untuk mendefinisikan skema data frame. Struct type digunakan untuk mempresentasikan skema data frame secara keseluruhan. Struct field digunakan untuk mendefinisikan masing-masing kolom dalam skema termasuk nama, tipe data, dan informasi metadata lainnya. Yang ketiga itu string type digunakan untuk menentukan bahwa sebuah kolom berisi data bertipe string atau teks. Yang keempat yaitu integer type digunakan untuk menentukan bahwa sebuah kolom berisi data bertipe integer atau bilangan bulat. Nah, kode from PySpark SQL import Spark Session ini untuk mengimpor kelas Spark Session dari modul PySpark SQL. Kelas ini digunakan untuk membuat sesi Spark yang merupakan titik masuk untuk berinteraksi dengan data menggunakan Spark SQL. Nah, untuk kode app sama dengan flash name, app itu adalah sebuah variabel, sedangkan flash name yaitu bagian ini menggunakan fungsi flash yang diimpor dari library flash. Flash adalah kelas yang digunakan untuk membangun aplikasi web minimalis. Name adalah variabel bawaan Python yang berisi nama modul atau file Python tempat kode ini berada. Oke, untuk kode ini yaitu Spark sama dengan Spark Session titik builder titik app name food data app titik get or create, yaitu Spark Sessionnya yaitu variabel atau objek ini untuk menyimpan referensi ke install Spark Session, dan builder itu adalah metode dari objek Spark Session yang digunakan untuk mengkonfigurasi sesi sebelum membuatnya, dan app name food data app yaitu metode ini untuk mengatur nama aplikasi menjadi food data app. Nama aplikasi berfungsi sebagai pengenal yang mudah dibaca untuk aplikasi Spark. Ini digunakan untuk keperluan logging dan debugging, dan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi saat berjalan di cluster. Get or create, metode ini berfungsi untuk yang pertama mengembalikan Spark Session yang sudah ada dengan nama aplikasi yang ditentukan, atau membuat Spark Session baru dengan konfigurasi yang ditentukan. Oke, untuk kode .app.route dev food ratings yaitu app route itu berfungsi baris ini adalah dekorator, yaitu fungsi khusus dalam Python yang mengubah perilaku fungsi yang mengikutinya. App kemungkinan adalah objek aplikasi Flash yang Anda buat sebelumnya menggunakan app sama dengan flash name.
titik root adalah metode dari objek aplikasi Flash yang mengkaitkan jalur URL dengan fungsi tertentu. Dalam kasus ini memintakan URL root ke fungsi food rating. Def food rating yaitu ini mendefinisikan fungsi Python bernama food ratings. Fungsi ini akan dipanggil setiap kali pengguna meminta URL root dari aplikasi Anda, atau biasanya dengan mengunjungi URL di browser web mereka. Untuk kode skema food, struct type food ID, nama, jenis makanan, vegetarian, non vegetarian, dan juga deskripsi itu baris ini mendefinisikan variabel bernama skema food dan menetapkan nilainya ke objek struct file. Struct type adalah kelas yang disediakan oleh PySpark untuk merepresentasikan skema data frame yang menentukan struktur dan tipe data dari setiap kolom dalam data frame. Dan juga untuk struct field food ID itu yaitu ini mendefinisikan kolom bernama food ID dengan tipe data string type. Artinya kolom ini akan berisi data berupa teks. Parameter true menunjuk bahwa kolom ini tidak boleh kosong atau nol. Begitupun sebaliknya, yaitu nama, jenis makanan, vegetarian, non vegetarian, dan juga deskripsi. Untuk kode dffood sama dengan spark.ret.csv, either sama dengan true, skema sama dengan skema food, yaitu dffood itu yaitu hasil pembacaan data ke dalam variabel bernama dffood. Artinya setelah eksekusi kode ini, variabel dffood akan menampung data frame yang berisi data dari file CSV. Kode spark.ret.csv itu yaitu bagian ini menggunakan objek Spark yang diasumsikan merupakan Spark session yang telah Anda buat sebelumnya, dan memanggil metode ret.csv untuk memulai proses pembacaan data dari file CSV. Yang ketiga itu yaitu dataset sama dengan 166257441889334.csv. Header sama dengan true, skema sama dengan skema food, yaitu ini adalah argumen yang diberikan ke metode ret.csv. Argumen ini terdiri dari yang pertama itu yaitu dataset, path atau lokasi file CSV yang akan dibaca. Header sama dengan true, yaitu menandakan bahwa baris pertama file CSV berisi nama-nama kolom. Dan yang terakhir yaitu skema sama dengan skema food, yaitu menentukan skema yang akan digunakan untuk menginterpretasi data dalam file CSV. Skema ini telah Anda definisikan sebelumnya menggunakan variabel skema food. Oke, untuk kode yang skema rating itu hampir sama fungsinya dengan skema food. Yang membedakan yaitu untuk kolomnya itu menggunakan ID pengguna dan rating, sedangkan untuk skema food tidak menggunakan ID pengguna dan juga rating. Nah, untuk kode def rating tadi hampir sama juga fungsinya dengan dffood, yaitu untuk membaca file dataset rating CSV. Untuk kode df joinet sama dengan dffood .join def rating on sama dengan food ID, how sama dengan left, yaitu kode df joinet yaitu untuk menetapkan hasil penggabungan ke dalam variabel bernama def joinet. Setelah eksekusi kode, variabel ini akan berisi data frame gabungan yang berisi informasi dari kedua data frame asal. Untuk dffood join yaitu untuk memanggil metode join pada data frame dffood. Metode join digunakan untuk menggabungkan dua data frame berdasarkan kondisi tertentu. Def rating on sama dengan food ID, how sama dengan left, yaitu argumen yang diberikan ke metode join. Def rating itu yaitu merupakan data frame kedua yang akan digabungkan dengan dffood. On sama dengan food ID yaitu menentukan kolom yang akan digunakan sebagai dasar penggabungan. Dalam hal ini kedua data frame akan digabungkan berdasarkan kesamaan nilai pada kolom food ID.
Baris-baris dari df-foot akan dipertahankan bahkan jika tidak ada pasangan yang cocok di df ratings. How sama dengan left, yaitu menentukan tipe penggabungan. Opsi left berarti semua baris dari df-foot akan disertakan dalam data frame gabungan, dan kolom dari df ratings yang tidak memiliki pasangan yang cocok akan diisi dengan nilai 0 atau kosong. Nah, kode foot data sama dengan df join titik to pandas titik to dig, yaitu record, yaitu def joined to titik pandas, yaitu bagian ini mengkonversi data frame PySpark def joined menjadi data frame pandas. Pandas adalah library Python populer untuk analisis data yang menyediakan struktur data frame yang mirip dengan PySpark, tetapi lebih efisien untuk manipulasi data dalam skala yang lebih kecil. Yang kedua itu yaitu to dig record setelah dikonversi menjadi data frame pandas. Metode to dig record dipanggil. Metode ini mengembalikan dictionary Python yang dimana yang pertama key dari dictionary tersebut adalah nama-nama kolom dari data frame pandas yang dihasilkan pada langkah sebelumnya. Yang kedua itu value dari setiap key adalah list yang berisi nilai-nilai dari setiap kolom untuk semua baris dalam data frame. Nah, untuk kode return render template, yaitu untuk return render template-nya yaitu baris ini mengembalikan hasil dari fungsi foot ratings. Fungsi ini kemungkinan bertanggung jawab untuk memproses data dan menghasilkan konten untuk halaman web. Yang kedua itu yaitu render template, adalah fungsi bawaan Flash yang digunakan untuk memuat template HTML dan mengisi datanya sebelum menampilkan kepada pengguna. Yang ketiga itu yaitu index.html, adalah nama file template HTML yang akan dibuat dan ditampilkan. Nah, data makanan sama dengan food data, data rating sama dengan rating data, yaitu bagian ini akan meneruskan data ke template HTML. Ini dilakukan dengan menggunakan keyword argumen. Oke, kode untuk if name sama dengan main, app.run debug sama dengan true, yaitu if name sama dengan main, yaitu baris ini menggunakan statement if di Python. Statement ini mengecek apakah kode yang terkandung di dalam blok if sedang dijalankan secara langsung. Artinya file Python ini dieksekusi langsung atau diimpor sebagai modul di aplikasi lain. Yang kedua itu name adalah variabel bawaan Python yang berisi nama modul atau file Python tempat kode ini berada. Nah, jadi kondisi name sama dengan main akan bernilai true hanya jika file Python ini dieksekusi secara langsung. Nah, yang kedua itu app.run debug sama dengan true, yaitu baris ini dijalankan hanya jika kondisi if bernilai true, yang artinya file ini dieksekusi secara langsung. App.run adalah metode bawaan Flash yang digunakan untuk memulai server pengembangan bawaan. Server ini memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Flash Anda secara lokal dan melihat perubahan pada kode secara langsung tanpa perlu memulai ulang server secara manual. Debug sama dengan true adalah keyword argumen yang diteruskan ke metode app.run. Ini mengaktifkan mode debug yang berguna untuk pengembangan karena Flash akan menampilkan informasi tambahan tentang kesalahan dan perubahan kode akan di-reload secara otomatis. Nah, itu saja penjelasan kode dari Python. Nah, sekarang kita akan menuju ke HTML-nya. Kita mencobanya. Oke, kita akan mencoba kodenya dengan menggunakan Python 3 a.py. Nah, seperti beginilah hasilnya jika berhasil, kodenya berhasil. Nah, setelah itu kita klik IP yang di sini. Ya, kita open link.
Oke, seperti beginilah hasil datanya. Nah, itu saja eh, penjelasan saya mengenai kode Python. Kalau ada yang salah mohon maaf dan terima kasih.